Baik, terima kasih. Ketemu lagi di pertemuan keempat mata kuliah keamanan komputer ya. Nah, materi keempat ini berbicara mengenai data encryption ya. Nah, setelah kita bagi pertemuan ini menjadi beberapa part ya, mengikuti flow dari modul ini. Nah, ini adalah flow yang terakhir dari rangkaian materi ini ya. Kita akan berbicara mengenai kriptografi tool ya, ataupun tool-tool yang akan kita pakai di ataupun dunianya kriptografi ya. Yang pertama adalah TrueCrypt ya. Kalian bisa pakai ini untuk melakukan kriptografi ya. Ini ya, namanya TrueCrypt. Terus pengertiannya atau penjelasannya, TrueCrypt creates a virtual encrypted disk within a file and mounts it as a real disk ya. Jadi dia cara kerjanya adalah menciptakan virtual encrypted disk ya. Virtual disk yang terenkripsi ya. Di sebuah file ya, di sebuah file begitu, dan mount it as a real disk, dan dia memasangnya ya, memasang ke apa itu, drive ya, drive-nya PC kita. Jadi seakan-akan ada disk terbaru ya, namun itu virtual gitu. Kemudian dia encrypt an entire partition or storage device such as USB flash drive or hard drive ya. Jadi dia melakukan enkripsi di seluruh partisi atau penyimpanannya kita, baik itu USB ataupun hard disknya kita. Kemudian encrypt a partition or drive where Windows is installed ya. Jadi memang dia kerjanya di OS-nya Windows untuk yang tool ini. Kemudian encryption is automatic, real time, and transparent. Jadi proses enkripsinya itu dijalankan secara otomatis, real time, dan transparan juga. Jadi kita bisa melihat proses proses ini ya, enkripsinya itu. Nah, selain dari TrueCrypt, kalian bisa pakai tool-tool yang ini untuk melakukan proses kriptografi atau enkripsinya. Jadi tujuannya adalah mengamankan data yang kalian pikir ataupun kalian kira itu adalah aman. Ya. Kemudian summary dari modul yang kali ini adalah encryption is the process of converting data into a ciphertext that cannot be understood by the unauthorized people. Nah, jadi ingat saja sih kata kuncinya ya. Proses enkripsi itu adalah proses mengubah data ke ciphertext. Ingat ya, ada istilah plain text, ada istilah ciphertext. Kalau istilah plain text itu adalah pesan asli. Kalau ciphertext itu adalah pesan teracak ya. Jadi kita proses converting data, proses mengubah data ke pesan teracak yang tak bisa dimengerti oleh orang-orang yang tak berhak akses. Kemudian symmetric encryption uses only one key for both encryption and encryption. Jadi kalau simetris dia kuncinya sama. Si penerima, si pengirim itu kuncinya sama. Terus kalau yang asymmetric, ini kuncinya beda ya. Ada istilah public key, ada istilah private key. Public key itu dipakai oleh si pengirim pada proses enkripsi. Private key itu dipakai oleh si penerima pada proses dekripsi ya. Itu aja yang ingat. Terus encryption provides a higher level of trust. Jadi kalau kita menggunakan fitur enkripsi ini, kita akan secara tidak langsung akan menerima ya manfaat ataupun kepercayaan, tingkat kepercayaannya kita ke sebuah data yang terenkrip gitu. Ketika kita receiving files from other by ensuring that the source and content of the message are trusted ya. Jadi kalau kita selain mengirimkan itu menjadi terpercaya, kita menerima pesan juga terpercaya ya.
apakah pesan itu benar-benar yang dari kita kenal ataupun pesan itu pesan-pesan yang aneh-aneh. Kemudian a digital certificate is an electronic card that provides credential information when performing online transaction. Ya, jadi fungsi digital certificate itu di transaksi ya, yang ada kaitannya ke transaksi online. Ya, ingat-ingat aja itu kata kuncinya seperti apa. Kemudian kalau digital signature, implement asymmetric cryptography. Jadi kalau digital signature itu menggunakan asymmetric key to simulate the security properties of a signature in digital rather than written form. Jadi penerapannya itu di ini ya, signature digital ya. Oke, end of slide. Itu saja. Oke ya. Secara umum mungkin saya harap ya, kalian sudah bisa memahami minimal cara kerja ataupun konsep dari proses enkripsi ya. Enkripsi, dekripsi ya. Keduanya ini tergabung ke dalam satu buah ilmu kriptografi gitu. Oke ya, mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan itu bisa kalian pahami dengan mudah. Kalau masih ada pertanyaan ataupun kebingungan, kalian bisa komen di bawah video ini ataupun bisa japri saya ataupun juga bisa omongkan di WA grupnya kita ya. Tetap dukung dan support channel YouTube ini ya, supaya teman-teman yang lain yang ingin belajar mengenai materi keamanan komputer itu bisa mendapatkannya ataupun mengaksesnya dengan mudah ya. Tetap klik like ya, kemudian subscribe dan juga share, dan juga tak lupa kalian bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian bisa tetap update informasi ataupun materi-materi yang terkini mengenai keamanan komputer ya. Demikian, terima kasih, selamat sore, salam budi luhur.